Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan Saudara dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak sadar bahwa ada orang-orang manipulatif dalam hidup kita. Bisa jadi ada dalam diri seorang teman, rekan kerja, pasangan, atau orang tua, atau siapapun itu di sekitar kita. Karena itu penting untuk kita bisa tahu apa ciri-ciri orang manipulatif. Yang pertama, mereka akan membuat kita merasa bersalah. Seseorang yang manipulatif merasa berkuasa, maka ia akan melakukan apapun untuk membuat kita merasa bingung dan lemah. Contohnya, bila kita ingin memberikan koreksi atas perilakunya, ia akan memutarbalikkan perkataannya. Dan akhirnya kita yang justru malah jadi merasa bersalah dan minta maaf. Yang kedua, cirinya biasanya mereka tidak memedulikan masukan orang lain. Agar kemauan mereka terwujud, seorang yang manipulatif akan bertindak sendiri dengan asumsi bahwa kita sudah menyetujui kemauannya. Meskipun kita tidak pernah berkata oke. Meski kita sudah menyuarakan kesetujuan kita, mereka hanya akan mengesampingkan opini kita. Ciri yang berikutnya, mereka seringkali menurunkan rasa percaya diri kita. Orang dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah akan mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, mereka akan mencoba untuk membuat orang-orang yang demikian meragukan akan diri mereka sendiri. Yang berikutnya adalah mereka akan memaksa untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk keuntungan mereka sendiri, bukan demi kebaikan kita. Mereka mau memegang kendali, maka mereka akan mencoba untuk menaruh kita di situasi yang asing, baik dalam segi fisik, emosional, atau malah mungkin juga finansial. Ciri yang berikutnya, mereka suka berpura-pura. Berpura-pura menunjukkan empati agar kita berpikir bahwa mereka peduli. Lalu mereka akan bertindak ekstra manis dan meminta kita untuk melakukan sesuatu demi kepentingan mereka. Ciri yang berikutnya adalah orang yang manipulatif suka memanipulasi fakta. Ia biasanya sangat pandai dalam berbohong, membuat alasan, menahan informasi penting, atau seringkali menyalahkan korban jika ada suatu hal yang terjadi. Victim blaming. Dengan begitu, kita akan merasa terpojok dan ia bisa lebih berkuasa daripada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk para muridnya. Nasihat itu diberikan kepada murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengutus mereka. Mengapa ada nasihat itu? Sebab Tuhan Yesus mengutus para murid seperti domba ke tengah serigala. Dalam Matius pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18 digambarkan penderitaan-penderitaan yang akan dialami murid-murid Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas mereka. Tuhan Yesus mengajar para murid untuk sadar akan tantangan bahkan bahaya dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Mereka diminta untuk waspada. Ada penderitaan-penderitaan yang akan dihadapi oleh para murid dan itu diberitahu oleh Tuhan Yesus. Bahwa ada yang akan menyerahkan mereka kepada majelis agama. Mereka akan menyesah para murid di rumah ibadat. Dan para murid akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Mereka seperti domba di tengah serigala. Dan ini bukanlah situasi yang mudah, bahkan juga penuh dengan bahaya. Kenapa ini diberitahukan kepada para murid? Supaya mereka tahu hal terburuk apa yang harus mereka hadapi. Yesus memberitahu bahwa mereka akan mengalami persoalan-persoalan dalam mengerjakan tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi
kita juga mengalami situasi yang manipulatif atau kita dimanipulasi oleh orang-orang di sekitar kita. Jelas bahwa ini tidak menyenangkan, membuat kita juga bisa merasa tidak damai, tidak sejahtera, menderita, dan susah. Kiranya kita juga cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kecerdikan akan menyelamatkan kita dari bahaya, dan ketulusan akan mencegah kita dari cara yang berdosa untuk meloloskan diri dari bahaya tersebut. Jika kita pengikut Kristus, maka kita hendaknya juga cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu berarti kita hendaknya menjalani kehidupan di dunia ini dengan pandai, cerdik menghindari bahaya tanpa menjadi berbahaya bagi orang lain, dan tulus tanpa menjadi bodoh. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Amin.